Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga di pagi ini kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan sehat walafiat. Dan tentunya jangan lupa tetap mengutamakan protokol kesehatan, yaitu 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Maka dari itu, pembelajaran ini dilakukan secara daring yang alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali dengan mata pelajaran matematika. Yang pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang bangun ruang, sisi datar, prisma. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dilakukan pada hari ini adalah yang pertama itu mengenai prisma dan sifat-sifat prisma, kemudian ada prisma dan bagian-bagian prisma, kemudian ada jaring-jaring prisma, ada luas permukaan prisma, dan volume prisma, serta menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan prisma. Nah, sebelum ke pembelajarannya, coba kalian perhatikan bentuk atap rumah pada gambar di bawah ini ya. Nah, ini gambarnya. Silakan kalian perhatikan. Nah, jika bentuk atap rumah disederhanakan menjadi bentuk gambar yang lebih sederhana, nah contohnya, jadi atap rumah pada gambar tersebut itu coba disederhanakan menjadi bentuk gambar yang lebih sederhana ya. Nah, ketika sudah disederhanakan, bayangkan, nah akan seperti itu ya. Nah, kemudian apa yang dapat kalian katakan tentang gambar bentuk sederhana itu? Kemudian, bangun apakah itu? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kalian silahkan simak penjelasannya berikut ini. Nah, prisma. Prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua bidang berhadapan yang sama dan sebangun. Nah, jadi prisma itu adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua bidang berhadapan yang sama dan sebangun. Nah, serta bidang-bidang lain yang berpotongan menurut rusuk-rusuk yang sejajar. Nah, contohnya ini ya. Nah, ini merupakan bangun prisma segitiga ya. Di sana terdapat dua bidang yang berhadapan yang sama dan sebangun ya. Bidang yang berhadapannya yang mana? Di sana ada segitiga ya. Yang warna kuning itu ada segitiga. Nah, segitiganya itu di sana sebagai alas dan tutup lah ya. Nah, kemudian unsur-unsur prisma. Nah, unsur-unsur prisma di sini hampir sama, bukan hampir sama lagi ya. Apalagi kalau misalkan prismanya itu prisma persegi atau persegi panjang atau prisma segi empat. Jelas unsur-unsurnya di sana pasti sama dengan yang namanya balok ya, atau bisa jadi dengan kubus ya. Nah, kemudian unsur-unsurnya itu apa saja? Unsur-unsurnya di sana terdapat sisi alas, sisi atas, rusuk, titik sudut, diagonal sisi, diagonal ruang, dan diagonal bidang. Nah, kalian perhatikan yang tanda panah. Nah, yang tanda panah ini ya, yang muncul itu, nah, yang garis merah yang pakai tanda panah, nah itu merupakan rusuk ya. Jadi yang dikatakan rusuk itu yang yang garis merah. Sebenarnya tidak hanya yang garis merah saja, di sini juga ada rusuk lagi. Bentar, saya cari warna merah dulu. Nah, selain yang pakai tanda panah, nah ada lagi. Nah, ini juga termasuk rusuk ya. Kemudian rusuknya ini. Nah, ini rusuk sama, kemudian ini rusuk nih. Nah, ini juga sama rusuk, ini rusuk. Nah, ini juga rusuk. Nah, ini rusuk ya. Ini juga rusuk, kemudian rusuknya ini. Ya, kemudian ini ya. Nah, itu adalah rusuknya. Selanjutnya apa lagi sih setelah rusuk? Setelah rusuk ada yang namanya
titik sudut. Nah, jadi yang titik sudut itu, nah itu yang pakai tanda panah ya. Itu adalah titik sudut. Nah, titik sudutnya tidak hanya satu, tidak hanya ini saja ya, ada lagi. Nah, ini titik sudut, kemudian ini titik sudut. Nah, ini juga titik sudut. Nah, ini titik sudut. Nah, ada 8 ya pada prisma segi 4 ini. Nah, kemudian kalian perhatikan ini yang muncul. Nah, itu yang garis hijau ya. Nah, itu yang garis hijau itu merupakan diagonal sisi atau diagonal bidang pada prisma segi 4 ya. Diagonal bidangnya tidak hanya itu saja ya, masih banyak. Nah, misalkan ini kita bentar ya. Nah, ini merupakan diagonal bidang ya. Kemudian diagonal bidangnya ini nih. Ada lagi gak diagonal bidangnya? Ada ya, ini diagonal bidangnya. Nah, kemudian ini banyak ya. Nah, ini alasnya juga sama, ada bidang diagonalnya. Diagonal bidangnya ya. Nah, ini. Nah, selanjutnya, nah, kalian perhatikan itu yang tanda panah pada prisma segi 5 ya. Yang tanda merah, nah, sama seperti prisma segi 4, itu adalah rusuknya. Kemudian, ada lagi, nah, itu titik sudut pada prisma segi 5 ya. Nah, kemudian yang kuning itu diagonal ruang ya. Diagonal ruangnya. Selanjutnya di sini kita masuk ke prisma dan bagian-bagiannya. Nah, kalian perhatikan dua gambar yang sudah muncul di layar ya. Di sana terdapat prisma segitiga dan prisma segi 4. Nah, kalian perhatikan yang pertama prisma segitiga. Nah, pada prisma segitiga di sana yang ditunjuk tanda panah ya, yang kuning itu merupakan sisi atas. Kemudian yang bawah itu, yang segitiga bawahnya itu adalah sisi alasnya. Nah, yang itu merupakan sisi kiri pada prisma atau sisi samping ya. Nah, ini juga sisi samping. Kemudian yang terakhir ini merupakan bagian depannya atau sisi yang ada di depannya. Nah, saya tunjukkan sekarang. Nah, ini ini segitiga ini ya. Ini merupakan sisi alasnya. Kemudian ini yang bawah ini merupakan sisi alasnya. Selanjutnya untuk sisi sampingnya. Nah, sisi sampingnya yang ini ya. Nah, ini merupakan sisi samping. Kemudian ini juga sisi samping ya. Nah, kemudian sisi depannya yang ini nih. Bentar ya. Nah, ini yang sisi depannya nih. Nah, ini sisi depannya. Selanjutnya kalian perhatikan yang gambar prisma segi 4. Nah, pada prisma segi 4 di sana terdapat sisi alas, sisi atas ya, atau tutup. Kemudian ada sisi alasnya. Kemudian ada sisi belakang atau bagian belakang dan bagian samping atau sisi kiri, bagian samping lagi atau sisi kanannya dan bagian depannya ya. Bagian depannya. Jadi ada, kalau pada prisma segi 4 itu terdapat sisi belakangnya ya. Nah, saya tunjukkan. Nah, yang warna pink ini ini merupakan sisi atas atau tutupnya ya. Yang bawah ini merupakan sisi alas atau apa? Atau tutup pada bagian bawah ya. Nah, sisi kanan yang ini
Ini sisi kanan, ya. Nah, sisi kirinya yang ini, ya. Kalau sisi belakang itu yang ini ya. Yang ini belakang, bentar. Oh, bentar. Nah, ini sisi belakangnya. Kemudian sisi depannya yang ini. Nah, itu adalah sisi depan pada prisma segi 4. Nah, untuk selanjutnya di sini ada nama prisma atau jenis ya, jenis prisma. Nah, nama prisma di sini tergantung pada bentuk segi N yang menjadi sisi alas dan sisi atasnya. Contohnya, kalian perhatikan. Oh, maaf. Nah, ini ya. Contohnya, kalian perhatikan gambar prisma yang barusan muncul itu. Nah, gambar prisma itu adalah prisma segitiga. Kenapa bisa disebut prisma segitiga? Sebab alas dan atasnya di sana berupa bidang segitiga yang warna kuning ya itu. Kemudian, nah di sana ada prisma lagi. Prisma apa ya itu ya? Nah, itu adalah prisma segi 4. Kenapa segi 4? Sebab alas dan atasnya di sana berupa bidang segi 4. Kemudian ada lagi. Nah, itu merupakan prisma segi 5 karena alas dan atasnya berupa segi 5. Dan selanjutnya di sana ada, nah, ini alasnya apa ya? Nah, kalau kalian perhatikan pada prisma yang barusan muncul, di sana alas dan atasnya itu berupa bangun trapesium ya. Nah, maka prisma tersebut bisa dibilang prisma trapesium karena atas dan alasnya berupa bidang trapesium ya. Jadi, kalau misalkan ini alasnya, oh maaf, ini tutupnya ya. Kemudian alasnya belah ketupat, misalkan kita ganti dengan belah ketupat ya, maka prisma tersebut bisa dibilang sebagai prisma belah ketupat. Kemudian kalau misalkan alasnya ini bukan segi 5 ya, misalkan kita ganti dengan layang-layang misalkan ya. Nah, maka prisma tersebut bisa dikatakan prisma layang-layang ya, seperti itu. Selanjutnya ada jaring-jaring prisma. Nah, kalian perhatikan gambar yang muncul ya. Itu merupakan prisma segitiga. Nah, prisma segitiga ini kalau kita cari jaring-jaringnya akan seperti apa ya? Nah, jadi ketika kita akan membuat jaring-jaring pada prisma segitiga, nanti jaring-jaringnya akan berbentuk seperti ini ya. Nah, ya. Jadi kalian perhatikan di sini. Nah, ini kan tutupnya ya. Nah, ini alasnya. Nah, kalau nanti kita buat jaring-jaringnya, prisma segitiga ini nanti akan jadi seperti ini. Nah, alasnya yang mana? Alasnya ini ya. Nah, ini alasnya. Tutupnya ini. Nah, kemudian ini adalah bidang pada samping kiri ya, atau pada sebelah kiri. Nah, ini sama, ini bidang pada bagian kanan. Di sini bentuknya persegi panjang ya. Nah, ini adalah bagian depannya atau bidang yang ada di depannya. Nah, jadi nanti ketika prisma segitiga ini dibuat jaring-jaringnya, nanti akan seperti ini. Nah, cara mencari jaring-jaringnya mudah ya. Selanjutnya ada jaring-jaring dari segi 4. Nah, kalian perhatikan prisma segi 4 yang barusan muncul. Ketika kita akan membuat jaring-jaring dari segi 4, maka nanti bentuk jaring-jaringnya akan seperti ini ya. Nah,
kalian perhatikan prisma segi 4 ini. Nah, jaring-jaringnya ini kan alasnya ya. Nah, alasnya itu ini. Nah, kalau pada jaring-jaringnya alasnya ini. Kemudian tutupnya ini atau alas atasnya. Nah, alas atasnya ini. Nah, untuk alas atasnya ini bisa di sini, kemudian bisa pada bagian ini, bisa pada bagian ini, ataupun pada bagian ini. Nah, untuk sisi depannya, sisi depan itu yang ini kan ya. Nah, ini ya. Ini sisi depannya, kemudian ada sisi samping kirinya yang ini ya. Ini sisi samping kanannya. Kemudian ini yang belakang, ini adalah bagian belakangnya. Sini. Nah, itu adalah merupakan jaring-jaring pada prisma segi 4. Begitupun pada prisma-prisma selanjutnya ya. Baik mau pada prisma segi 5 atau segi 6 atau belah ketupat, kemudian layang-layang, kalian lihat di kelasnya ya nanti. Jadi sebenarnya kalian mudah Selanjutnya kita langsung masuk ke luas permukaan prisma. Nah, di sini kalian perhatikan yang nomor 4 di sana. Di sana terdapat gambar prisma ya. Nah, itu merupakan gambar prisma yang sudah dibuat ke dalam jaring-jaring atau diubah ke dalam jaring-jaring. Nah, pada bagian ini, nah, yang gambar 1 ini merupakan, nah yang ini merupakan alas atasnya ya, ini alas bawahnya. Kemudian ini bagian-bagian sisinya. Nah, ini bagian sisinya. Maaf ya, ini bagian sisinya. Kemudian ini juga bagian sisinya. Ini bagian sisinya sama ya. Nah, karena di sini luasnya itu sama dengan 2 dikali 1 ditambah bagian 2 ditambah bagian 3 ditambah bagian 4. Nah, maksudnya di sini 2 dikali bagian 1. Kenapa 2 dikali bagian 1? Karena di sini bagian satunya. Nah, bagian satunya itu yang ini ya, yang alasnya itu atau atapnya. Nah, ini merupakan bagian 1. Karena di sini bagian 1 atau alasnya itu kan ada 2 ya, alas dengan tutup itu sama ya. Nah, maka di sini didapat 2 dikali 1. Kemudian ditambah bagian 2 yang ini, ditambah ini, kemudian ditambah bagian 3 yang ini, ditambah bagian 4 juga yang ini. Maka di sini didapat luas itu sama dengan 2 ya dikali bagian 1. Bagian satunya di sini merupakan bangun apa ya ini? Bangun segitiga ya. Nah, untuk mencari luas bangun segitiga, rumusnya itu seperti apa? Rumusnya itu sama dengan setengah dikali alas dikali sisinya ya, atau setengah dikali A dikali B, kemudian ditambah bagian 2. Nah, bagian 2-nya di sini ada sisi B. Nah, dikali, nah bagian untuk bagian 2-nya ini kan kalau kita lihat bentuknya itu persegi panjang ya, dimana untuk mencari luas persegi panjang itu rumusnya panjang dikali lebar. Untuk panjangnya sendiri kita ambil yang B ini ya, kemudian untuk lebarnya kita ambil yang tingginya ini. Nah, yang ini untuk lebarnya dan ini untuk panjangnya, misalkan gitu ya. Maka di sini diperoleh bagian 2-nya B dikali tinggi ya. Kemudian untuk bagian 3 sama. Di sini bagian 3 bentuknya persegi panjang, maka untuk mencari luas persegi panjang itu sama panjang dikali lebar. Di sini terdapat alas pada bagian C ya. Nah, atau panjangnya ini yang C.
Nah, berarti di sini C dikali tinggi. Tingginya sama seperti tadi, maka diperoleh C dikali tinggi. Kemudian untuk bagian 4 yang ini, bagian 4, di sana alasnya di sini A ya, atau panjangnya sebagai A dan tingginya tadi yang T sama. Maka di sini diperoleh A dikali T. Maka luas itu sama dengan 2 dikali setengah dikali alas dikali A dikali B. Ditambah, karena di sini sama ya semuanya, itu dikalikan dengan T, maka diperoleh B ditambah C ditambah A dikalikan dengan T atau tinggi ya. Maka luas di sini sama dengan 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi ya. Jadi luas permukaan prisma segitiga adalah luas sama dengan 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Jadi untuk mencari luas permukaan pada prisma segitiga itu rumusnya luas sama dengan 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Nah, untuk luas permukaan ini, cara mencarinya itu tidak hanya berlaku pada prisma segitiga saja. Pada prisma segi 4 pun sama. Nah, kalau kalian perhatikan, ini cara mencari luas permukaannya. Antara luas permukaan prisma segi 4 dengan prisma segitiga sama ya. Dimana cara mencarinya itu luas sama dengan 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi ya. Nah, jadi dengan demikian secara umum dapat disimpulkan bahwa rumus untuk mencari luas permukaan prisma adalah sebagai berikut. Nah, ini rumusnya, di mana luas permukaan prisma itu sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal ya. Nah, pada contoh soal ini kalian perhatikan di sana terdapat sebuah gambar prisma segi 3 ya. Nah, sebuah prisma tegak dengan alas segitiga siku-siku memiliki panjang sisi A 3 cm ya, itu sisi B-nya 4 cm dan sisi C-nya 5 cm serta tinggi prisma adalah 20 cm. Pertanyaannya adalah berapakah luas permukaan prisma tersebut? Nah, di sini untuk mencari luasnya, kalian perhatikan penyelesaiannya berikut. Nah, gambar yang di atas prisma segitiga tersebut kalau kita ubah ke dalam jaring-jaringnya, maka nanti akan nampak pada gambar yang di bawah, yaitu ya, yang gambar kedua. Nah, yang gambar ini, nah itu adalah jaring-jaring dari gambar soal nomor 1 itu ya. Nah, penyelesaiannya di sini diketahui sisi A 3 cm, sisi B 4 cm, dan sisi C 5 cm, serta tinggi prisma adalah 20 cm. Pertanyaannya adalah luas permukaan. Karena yang dicarinya di sini luas permukaan, maka kita akan menggunakan rumus luas permukaan, di mana tadi rumusnya adalah 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Nah, maka di sini diperoleh luas sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Maka di sini luas sama dengan 2 dikali luas alasnya itu yang bagian 1 ya. Nah, luas alasnya itu yang ini ya, yang segitiga. Ini bagian 1. Karena bagian 1 ini ada 2, jadi nulisnya begini aja ya, 2 dikali bagian 1. Nah, untuk kelilingnya ini ya. Nah, ada keliling 2 pada bagian 2, bagian ditambah bagian 3, ditambah bagian 4 ya, dimana untuk tingginya di sini 20 cm. Untuk panjang ininya panjang ini ya. Ini kan ada 4, ada 5 dan ada 3 ya. Maka di sini diperoleh
2 dikali bagian 1 itu berbentuk segi 3, di mana untuk mencari luas permukaan pada luas segitiga itu adalah setengah dikali A dikali B. Maka di sini diperoleh setengah dikali A-nya 3 dikali B-nya 4. Nah, ditambah bagian 2, di mana bagian 2 itu yang ini. Nah, ini ya. Di mana pada bagian 2 di sini bentuknya adalah sebuah persegi panjang ya, dimana panjangnya 4 dan lebarnya 20, atau lebarnya kita ambil dari tinggi prisma tersebut ya. Nah, di sini maka diperoleh 4 dikali 20. Kemudian ditambah bagian 3. Bagian 3 di sini panjangnya 5. Nah, 5 ini tinggal kalikan dengan tingginya saja, yaitu 20. Maka diperoleh 5 dikali 20 di sini. Dan selanjutnya pada bagian 4, di sana panjangnya itu adalah 3. Nah, 3 ini sama dikalikan dengan tingginya, yaitu 20 ya. Nah, maka di sini diperoleh 2 dikali, di sini yang di dalam kurung, setengah dikali 3 dikali 4. Ditambah, nah, karena di sini 4, 5, 3 ini sama dikalikan dengan 20, maka ini, yang 4 ini, kemudian 5, dan 3 ini, kita tambahkan saja, maka di sini diperoleh 4 ditambah 5 ditambah 3 baru dikalikan dengan 20. Nah, maka di sini 2 dikali setengah dikali 3 dikali 4 ya, itu sama dengan 12 ya. Nah, 3 kan di sini 3 dikali 4 itu kan 12 ya. 12 dibagi 2 itu sama dengan 6 ya. 6 dikalikan dengan 2 itu sama dengan 12. Nah, kemudian yang 4 ini, yang 4 ditambah 5 ditambah 3. Nah, 4 tambah 5 itu 9 ditambah 3 sama dengan 12. Nah, ini ya. Kemudian dikalikan dengan 20. Nah, 12 yang ini dikali dengan 20 itu sama dengan 240. Nah, 240 ditambah 12 itu sama dengan 252 cm. Jadi, luas permukaan prisma dengan sisi panjang sisi alasnya 3 cm, 4 cm, dan 5 cm, dan tinggi prismanya 20 cm adalah 252 cm persegi. Selanjutnya kita ke contoh soal 2. Nah, contoh soal 2 di sini, prisma tegak dengan alas persegi panjang memiliki panjang sisi 8 cm dan lebar 6 cm. Berapakah luas permukaan prisma tersebut? Nah, pada gambar tersebut, nah gambar yang soal itu ya. Nah, kalau kita buat ke dalam jaring-jaringnya, maka nanti akan seperti pada gambar yang muncul sebelah kanan ya, yaitu jaring-jaringnya. Nah, di sini untuk penyelesaiannya, diketahui panjang 8 cm, lebar 6 cm, yang ditanyakan adalah luas permukaan. Di mana untuk mencari luas permukaan tadi rumusnya adalah 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi ya. Nah, di sini di mana untuk prisma segi 4, di sini terdapat bagian yang sama ya. Nah, ini bagian 1 alasnya dengan tutupnya dengan alasnya. Kemudian bagian 2 di sini yang ini sama dengan bagian 4 ya. Kemudian bagian 3 itu sama dengan bagian 5. Nah, maka di sini diperoleh karena alas dan tutupnya sama, maka diperoleh 2 dikali bagian 1 yang ini ditambah bagian 2 ditambah bagian 3 ditambah bagian 4 ditambah bagian 5. Untuk bagian satunya di sini karena semua bentuknya itu persegi panjang, kemudian untuk mencari luas persegi panjang itu rumusnya adalah panjang dikali lebar, maka di sini diperoleh panjangnya 8, lebarnya
6, maka diperoleh 8 dikali 6 ya. Untuk bagian 2-nya di sini panjangnya 6 ya. Lebarnya kita ambil yang tinggi ini 40, maka diperoleh 6 dikali 40. Kemudian nah, bagian 2 di sini sama dengan bagian 4 ya. Yang ini sama bagian 4. Nah, ini bagian 2 sama 6 dikali 40. Nah, di sini bagian 3 itu sama dengan bagian 5. Nah, di mana bagian 5 di sini panjangnya 8, lebarnya sama, kita ambil tinggi 40 ya. Nah, kalau bagian 5 lebarnya 8, maka bagian 3 pun lebarnya 8. Nah, yang ini ya. Nah, ini. Karena semuanya sama dikali 40, maka di sini diperoleh 2 dikali 8 dikali 6 ditambah. Nah, 6 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 8 dikalikan dengan 40 ya. Karena di sini 6-nya ada 2 dan 8-nya ada 2, maka diperoleh 2 dikali 6 ditambah 8 dikalikan 40. Kemudian di sini 8 itu dikalikan 6. Nah, ini 6 dikali 8 atau 8 dikali 6 itu sama dengan 48 ya. Kemudian ada 6, yang ini ditambahkan 8 itu sama dengan 14. Nah, di sini ada 2 dikali 48 ditambah 2 dikali 14 dikalikan dengan 40. 2 dikali 48 itu sama dengan 96. Kemudian 2 dikali 14 itu sama dengan 28. Baru dikalikan dengan 40. Nah, 28 dikalikan 40 itu sama dengan 1120. Nah, 1120 ini ditambahkan 96. Jadi hasilnya 1216. Nah, jadi luas permukaan prisma dengan alas persegi atau luas permukaan prisma persegi panjang ya, itu luas permukaannya 1216 cm persegi. Nah, untuk cara penyelesaiannya atau pengerjaannya, jadi utamakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Kemudian setelah mengerjakan yang di dalam kurung, kerjakan yang perkalian, baru penjumlahan ya. Selanjutnya kita masuk ke volume prisma. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, pada gambar berikut di sana terdapat gambar prisma segi 4 ya, atau persegi. Bisa juga prisma persegi panjang ya. Tapi ini lebih tepatnya prisma persegi panjang atau jajar genjang ya. Nah, karena di sini panjang sisinya itu tidak sama panjangnya ya, di mana panjangnya 8 dan lebarnya di sini terdapat 6 ya. Nah, kemudian tingginya itu adalah 40. Nah, maka di sini diperoleh alasnya, diperoleh alas ya, alas bawah ini alas atasnya. Nah, karena di sini alasnya berbentuk persegi panjang, maka untuk mencari luas persegi panjang itu rumusnya panjang dikali lebar kan ya. Di mana di sini panjangnya 8, lebarnya 6. Maka di sini luas alas itu sama dengan 8 dikali 6 sama dengan 48. Kemudian tingginya 40. Maka volumenya di sini itu diperoleh 8 dikali 6 atau panjang dikali lebar dikali tingginya 40, atau 8 dikali 6 ini kan adalah luas alas ya. Nah, luas alas ini dikalikan dengan 40. Nah, yang ini yang 8 dikali 6 dikalikan dengan luas alasnya 40, di mana 8 dikali 6 itu 48, kemudian 48 ini dikalikan dengan 40 yaitu 1920. Nah, kemudian kalian perhatikan gambar yang selanjutnya. Nah, untuk gambar selanjutnya di sini ada prisma segitiga ya, kalau kita lihat. Nah, di mana di sini
pada prisma segitiga, alasnya di sini. Nah, yang ini dimana siku-sikunya di sini pada titik P ya, atau titik sudut P siku-sikunya. Nah, maka di sini diperoleh luas alasnya itu adalah setengah dikali 8 dikali 6 ya, atau setengah dikali A dikali B, di mana A-nya 8, B-nya 6. Nah, maka 8 dikali 6 itu adalah 48. Nah, 48 dibagi 2 itu sama dengan 24. Nah, sebenarnya untuk prisma segitiga ini diambil dari prisma segi 4 ini yang atas. Nah, ketika prisma segi 4 ini dibelah menjadi 2 bagian, nah gini ya, maka nanti akan menjadi seperti ini. Nah, jadi sebenarnya untuk yang segitiga ini adalah setengah dari prisma segi 4 yang atas ya. Jadi kalau tadi pada prisma segi 4 itu adalah luas alasnya 48, pada segitiga ini adalah 24 karena setengahnya ya. Kemudian untuk volumenya juga di sini setengahnya ya. 8 dikali 6 di sini. Ini nih. Ini 8 dikali 6 kan ya. 8 dikali 6 itu 48. 48 dibagi 2 itu kan 24 ya luas alasnya. Nah, ini. Luas alasnya di sini 24, kalau tadi 48. Nah, ini alasnya 48. Nah, ini alasnya 24. Ya, dikalikan dengan tinggi, maka volumenya adalah 960. Nah, jadi untuk mencari volume prisma ya, cara mencarinya itu ialah ini. Dimana kalau kalian perhatikan dari prisma segitiga dan segi 4, di sana terdapat luas alas dikalikan dengan tinggi ya. Maka di sini diperoleh kalau misalkan prisma segitiga, karena luas alasnya bentuk alasnya segitiga, di mana untuk mencari luas segitiga itu adalah setengah dikali A dikali B ya. Maka di sini diperoleh luas alasnya setengah dikali A dikali B dikalikan dengan tinggi ya. Nah, begitupun dengan prisma segi 4. Nah, yang ini mencarinya sama, mencari volumenya sama ya. Dimana untuk mencari volumenya itu ialah luas alas dikali dengan tinggi. Nah, jadi untuk mencari volume prisma itu baik prisma segi 4 atau segitiga atau prisma jajar genjang, prisma layang-layang, misalkan prisma belah ketupat ya. Cara mencari volumenya sama, di mana untuk mencari volumenya itu ialah luas alas dikalikan dengan tinggi prisma nih ini. Ya, luas alas dikali tinggi prisma. Nah, kita masuk ke contoh soalnya. Di sini contoh soal 3, kalian perhatikan. Nah, terdapat sebuah prisma segi 3. Nah, sebuah prisma dengan alasnya berbentuk segitiga dengan panjang sisi A-nya 3, sisi B-nya 4, dan sisi C-nya 5. Apabila tinggi prisma itu 10 cm, berapa volume prisma tersebut ya. Nah, karena yang dicarinya volume prisma, maka di sini kita akan menggunakan rumus volume prisma, di mana rumusnya itu adalah luas alas dikalikan dengan tinggi. Nah, berikut adalah penyelesaiannya. Nah, kalian perhatikan di sini. Yang diketahui itu adalah sisi A-nya, yaitu 3 ya, yang ini. Kemudian sisi B-nya 4 dan sisi C-nya 5, serta tinggi prisma tersebut adalah 10 cm. Nah, yang dicari adalah volumenya.
Nah, di sini untuk mencari volume itu sama dengan luas alas dikalikan dengan tinggi, ya, di mana luas alas di sini alasnya berbentuk segitiga. Untuk mencari luas segitiga itu rumusnya adalah setengah dikali A dikali B. A-nya itu adalah 3, B-nya 4. Nah, kemudian dikalikan dengan tinggi, ya. 3 dikali 4. 3 dikali 4 itu sama dengan 12. 12 dibagi 2, ya. Nah, 12 dibagi 2 itu sama dengan 6. Nah, 6 ini itu adalah luas alasnya. Luas alasnya sudah ketemu 6. Nah, di sini luas alas berarti tinggal dikalikan tinggi. Nah, berarti 6 dikalikan 10. 6 dikalikan 10 adalah 60. Maka di sini volume prisma tersebut adalah 60 cm kubik. Satuannya jangan lupa ditulis, ya. Yang pangkat 3 ini. Ini adalah kubik. Jadi untuk volume satuannya kubik, untuk luas permukaan satuannya persegi. Berikutnya menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan prisma. Nah, kita di sini akan mencoba belajar menyelesaikan permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata, ya. Nah, contohnya di sini misalkan sebuah tangki penampungan minyak tanah berbentuk prisma yang alasnya berupa persegi panjang yang panjang sisinya 4 cm dan 3 cm. Tinggi tangki itu adalah 2,5 meter. Kemudian pada dasar tangki di sana terdapat keran yang dapat mengalirkan minyak tanah rata-rata 75 liter per menit. Setiap menitnya, ya. Kemudian berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengeluarkan minyak tanah dari tangki itu sampai habis. Nah, jadi yang ditanyakan itu adalah berapa menit untuk mengeluarkan minyak tanah tersebut dari tangki, ya. Nah, sebelum ke sana kita di sini cari dulu volume tangki-nya itu berapa, ya. Nah, maka di sini volume tangki itu sama dengan luas alas dikalikan dengan tinggi, di mana di sini alasnya berbentuk persegi panjang, ya. Cara mencari luas persegi panjang itu rumusnya adalah panjang dikali lebar, baru dikalikan dengan tinggi, ya. Di mana di sini panjang sisinya adalah 4, kemudian lebarnya adalah 3, ya. Maka di sini 4 dikali 3 dikalikan dengan tinggi. Tingginya 2,5. 4 dikali 3 itu adalah 12. 12 dikali 2,5 itu sama dengan 30. Nah, jadi volume tangki adalah 30 meter kubik. Nah, sudah ketemu, ya, volumenya. Selanjutnya kita tentukan, ya, 30 meter kubik itu berapa liter, ya, gitu. Nah, kalian perhatikan di sini 1 meter kubik itu sama dengan 1000 desimeter kubik. Nah, kemudian 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Nah, jadi 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Sedangkan di sini 30 meter kubik berarti berapa desimeter, gitu, ya. Nah, maka di sini diperoleh 30 dikalikan dengan 1000, ya. Nah, di sini karena karena di sini jumlah volumenya itu 30 meter kubik, ya, sedangkan 1 meternya itu 1000 desimeter, maka di sini 30 dikalikan 1000 desimeter kubik, ya. Nah, 30 dikalikan 1000 itu sama dengan 30.000 desimeter kubik. Nah, tadi kan, ya, 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik, maka di sini 30.000 desimeter berarti sama dengan 30.000 liter. Nah, sudah ketemu, ya. Jadi
totalnya itu dalam tangki, total minyak tanah dalam tangki tersebut terdapat 30.000 liter. Pertanyaannya adalah berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengeluarkan minyak tanah tersebut ya? Nah, untuk menemukan waktunya di sini, karena rata-rata tangki tersebut mengalirkan minyak tanah itu 75 liter setiap menitnya, maka di sini 30.000 liter itu tinggal kita bagikan atau kita bagi 75. Nah, 30.000 dibagi 75 itu sama dengan 400. Nah, maka di sini diperoleh. Jadi, waktu yang diperlukan adalah 400 menit. Nah, ini ya. Jadi, waktu yang diperlukannya 400 menit, di mana 400 menit itu sama dengan 6 jam 40 menit. Nah, untuk pembelajaran kali ini, saya cukupkan sampai menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan prisma. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya buat saya pribadi ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang atau penjelasan yang kurang dipahami. Kalau kalian belum paham, silahkan boleh ditanyakan, jangan sungkan ya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.